Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Febrian, yang kedua yaitu Nurul Hairiah Rahmawati, yang ketiga ada Sahrul, yang keempat yaitu Muhammad Asar Asrul, dan yang terakhir ada Muhammad Israjab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi. Yang pertama yaitu fungsi average. Fungsi average adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Rumus rata-rata sendiri merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Kedua, yaitu fungsi count. Fungsi count adalah fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Jadi, Anda bisa menggunakan fungsi count pada Excel untuk mendapatkan jumlah entry atau banyak kemunculan data angka atau number dari sebuah range atau array. Ketiga, yaitu ada fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Adapun rumus SUMIF digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk penjumlahan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Rumus fungsi SUMIF merupakan rumus gabungan dari dua fungsi Excel yaitu SUM dan IF. SUM sendiri berfungsi sebagai penjumlahan dan if berguna untuk menentukan true dan false. Dan yang terakhir ada fungsi SUMIF. Untuk melakukan penjumlahan dengan banyak syarat atau multi kriteria, Microsoft Excel menyediakan sebuah fungsi khusus yakni fungsi SUMIF. Fungsi atau rumus SUMIF adalah fungsi Excel yang digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan banyak kriteria atau untuk menjumlahkan nilai range yang memenuhi beberapa syarat tertentu atau satu kondisi atau lebih. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya agar kita lebih memahami secara materi. Selanjutnya, beberapa contoh studi kasus yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Mohon disimak baik-baik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israjab, biasa dipanggil Rajab, kelas TI 301 dengan NIM 2020-000504. Kali ini saya akan membuat suatu contoh kasus, yakni contoh kasus rumus average. Jadi kita langsung saja prosesnya. Jadi yang pertama saya isi dulu sebuah kolomnya dulu. Saya isi dulu kolomnya dulu.
Dan sekarang kita memasuki rumus average. Jadi caranya itu ialah jadi sama dengan average, itu menghitung rata-rata, kemudian di blok dari kehadiran sampai UAS, yang maka hasilnya seperti ini. Seperti itu, sama juga seperti ini average, average, kemudian blok semua, maka hasil rata-ratanya seperti ini. Jadi fungsi dari average itu ialah menghitung nilai rata-rata dari semua, misalnya dari nilai yang ada di sini, dari kehadiran sampainya selesai. Jadi inilah nilai rata-ratanya, hasil dari yang saya blok tadi. Jadi inilah hasil blok, nilai hasil rata-ratanya. Jadi kalau kita mau ganti misalnya 70, maka hasilnya seperti ini. Jadi dia akan berubah. Misalnya 40, dia akan berubah. 10, dia akan berubah. Jadi nilai tugas kehadiran semuanya akan berpengaruh. Jadi seperti ini. Jadi sekian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febren dari anggota kelompok 3 ingin menjelaskan tentang fungsi CON pada Microsoft Excel. CON adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel berupa angka pada range tertentu. Misalkan kita mempunyai data seperti ini. Saya ingin menghitung berapa jumlah sel yang terisi pada tabel kehadiran. Pertama, saya tulis sama dengan rumus CON atau fungsi CON, kurung, kita klik, tarik ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Ternyata sel yang terisi pada tabel kehadiran adalah 11 data. Misalkan kita tarik ke samping, nah, kenapa pada tabel jenis kelamin hasilnya ada 0? Karena CON itu hanya menghitung jumlah sel yang berupa angka. Nah, itulah tadi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari kelompok 3. Kali ini saya akan memberikan contoh studi kasus fungsi SUMIF pada data penjualan toko komputer. Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Fungsi Excel ini termasuk dalam kelompok fungsi Math and Trig, Mathematics and Trigonometry. Fungsi SUMIF ini juga menjumlahkan data, namun data yang akan dijumlahkan harus mengacu pada kondisi atau syarat tertentu. Fungsi atau rumus SUMIF juga digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke contoh fungsi SUMIF menghitung total data penjumlahan toko komputer. Selanjutnya, yang pertama kita masukkan rumus SUMIF yang blok nama barang dari C5 sampai dengan C14. Setelah itu titik koma, tanda petik, nama barang LCD. Terus tanda petik, kemudian titik koma, setelah itu blok jumlah barang dari D5 sampai dengan D14. Setelah itu tutup kurung, enter. Dia muncul jumlah atau total barang data penjualan toko komputer.
Untuk laptop rumusnya sama, itu sum if blok barang, kemudian titik koma, tanda petik, masukkan nama barang laptop, setelah itu tanda petik, titik koma, blok jumlah, setelah itu tutup kurung, enter. Setelah itu RAM. Masukkan rumusnya sum if blok nama barang, masukkan titik koma, nama barang, RAM, tanda petik, titik koma, setelah itu blok jumlah, setelah itu tutup kurung. Selanjutnya untuk harddisk. Rumus sum if, setelah itu blok nama barang, setelah itu titik koma, tanda petik, masukkan nama barang yaitu harddisk, tanda petik, titik koma, blok jumlah barang dari D5 sampai D14, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah total motherboard. Kita masukkan rumusnya sum if, setelah itu blok nama barang dari C5 sampai dengan C14. Selanjutnya titik koma, tanda petik, masukkan nama barang motherboard, tanda petik, titik koma, setelah itu blok jumlah barang dari D5 sampai D14, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, itulah cara untuk atau fungsi sum if untuk menghitung total data penjualan toko komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairi Rahmawati dari kelompok 3 terapan aplikasi komputer. Di sini tujuan saya di sini yaitu menjelaskan sebuah studi kasus pada fungsi sum if dari hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah studi kasus, yaitu studi kasus toko Adira yang menjual sebuah mobil dengan merek mobil, harga, bulan, unit penjualan. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi sum if merupakan salah satu dari fungsi matematika dan trigonometri dengan menambahkan sebuah argumennya yang memenuhi beberapa kriteria. Di sini saya akan mencari sebuah total penjualan dari penjualan Januari sampai bulan Mei. Di sini yang akan saya cari pertama adalah penjualan pada toko Adira Daya. Nah, cara mencari totalnya pertama-tama kita memasukkan rumusnya sum if. Terus tinggal diklik. Kemudian kita akan blok unit penjualannya. Kita blok unit penjualannya, kemudian koma, kita blok yang kita bakal cari yaitu toko Adira Daya, kemudian koma, kemudian kita beri keterangan, kita beri di sini keterangan Daya karena kita akan mencari Daya, kemudian balas kurung, enter. Nah, di sini didapatkan total penjualan pada toko Adira Daya yaitu ada 4. Kenapa bisa 4? Di sini
Seperti yang kita ketahui bahwa di sini pada pertama itu yaitu daya dengan unit penjualannya yaitu 3. Bila dijumlahkan dengan yang nomor 3 yaitu daya dengan total unit penjualannya pada bulan Maret yaitu 1, maka menghasilkan total 3 tambah 1 yaitu 4. Kemudian yang kedua di sini kita memasukkan rumus yang sama untuk mencari Mandai. Sum if tinggal diklik di sini, kemudian kita blok unit penjualannya, koma, kita blok yang akan kita cari yaitu Mandai, kemudian koma, sini kita kasih keterangan yang akan kita cari yaitu keterangan Mandai, balas kurung, dan enter. Totalnya yaitu 3 dengan menjumlahkan di sini nomor 2 Mandai dengan unitnya 2 ditambah dengan nomor 4 Mandai dengan unit 1, maka 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian di sini yang kedua kita bakal cari Panaikang. Dulu ya. Ini Panaikang harusnya di sini. Nah, sini masukkan rumusnya. Sum if tinggal diklik, kemudian blok unit penjualannya, kemudian koma, terus blok toko Adire yang bakal kita cari, koma, kemudian di sini masukkan keterangan Panaikang, kemudian balas kurung, enter. Totalnya juga 3 ya. Karena bisa 3 karena di sini dari keterangannya cuman ada Panaikang pada nomor 5 dengan unit penjualan 3. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana saya bisa mendapatkan total pendapatannya, yaitu pada penjualan Januari sampai Mei daya yaitu total keseluruhannya 4 penjualan mendapatkan total pendapatan dengan cara di sini yang paling pertama harga daya itu toko Adira Daya itu dengan harga 140 juta dikali dengan sini ya dikali 3, maka hasilnya akan dijumlahkan dengan 155 juta. Sama dengan halnya di sini Mandai sini 240 juta dikali dengan 2 hasilnya dijumlahkan dengan 140 juta menghasilkan 620 juta. Kemudian hasilnya didapatkan sama juga Panaikang dengan jumlah 155 juta dikali dengan 3 unit menghasilkan 465 juta. Baiklah, inilah tadi hasil penjelasan saya mengenai fungsi kasus sum if dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil persentase sekaligus hasil kerja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi ibu dosen dan teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan komen. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.